Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadisilatul Nafisa. Saya mahasiswi dari program studi S1 Farmasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Hasanah. Kami akan menjelaskan tentang sistem transport di membran sel dan homeostatis. Apa sih membran sel itu? Membran sel merupakan struktur vital yang bersifat semi-permeable, berfungsi sebagai pintu gerbang yang mengatur keluar masuknya sebuah zat, seperti nutrisi, ion, dan limbah. Sistem transport pada membran sel bertujuan untuk menjaga atau mempertahankan internal sel, suatu kondisi yang dikenal sebagai homeostasis. Tanpa mekanisme transport yang efektif, sel tidak akan bertahan hidup karena tidak mampu memperoleh atau membuang zat yang beracun. Contoh zat yang ditransport yakni O2, CO2, glukosa, Na+, K+, dan air. Nah, apa itu homeostatis? Sebelum tubuh kita itu mengikuti prinsip homeostatis, homeostatis adalah kemampuan tubuh kita menjaga seluruh fungsi dan komponennya tetap optimal alias tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Tubuh akan berusaha menguranginya kembali ke level seimbang. Jika terjadi kekurangan, maka tubuh berusaha mencukupinya ke level yang seimbang. Selanjutnya, mekanisme transport sel. Membran sel itu memiliki sistem khusus untuk mengatur lalu lintas zat masuk dan keluarnya sel. Sistem ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah transport pasif dan yang kedua adalah transport aktif. Apa itu transport pasif? Transport pasif merupakan perpindahan zat dari area yang penuh ke area yang kosong, atau biasanya kita menyebutnya itu dari dataran tinggi ke dataran terendah. Contoh transport pasif itu ada tiga. Pertama, difusi sederhana, difusi terbantu, dan osmosis. Difusi sederhana itu seperti oksigen dan karbon dioksida itu bisa langsung pindah dari dataran tinggi ke dataran rendah karena membrannya kecil. Sedangkan untuk zat seperti glukosa itu masih membutuhkan protein, membutuhkan bantuan protein untuk bisa masuk. Nah, ini dinamakan difusi terbantu. Lalu yang ketiga itu ada osmosis. Osmosis merupakan kasus khusus transport pasif, di mana ini melibatkan pergerakan air melintasi membran semi permeabel menuju area konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi. Berbeda dengan transport pasif, transport aktif membutuhkan energi berupa ATP untuk keluar masuk membran sel, karena zat harus dipompa terlebih dahulu untuk melawan gradien konsentrasi. Salah satu contoh terpentingnya itu adalah pompa natrium kalium atau Na+K+, di mana sel mengeluarkan 3 ion Na+ dan memasukkan 2 ion K+ ke dalam sel. Ini penting untuk potensial membran, terutama pada sel saraf. Kesimpulannya, homeostatis sangat bergantung pada sistem transport membran. Misalnya, pada pompa Na+, K+, ginjal, dan pH darah, di mana pompa Na+, K+ tidak hanya menjaga keseimbangan ion, tetapi juga berperan dalam menghantar impuls saraf. Ginjal mengandalkan transport aktif dan pasif untuk osmoregulasi, yaitu mengatur kadar air dan garam dalam tubuh. Selain itu, keseimbangan pH darah dipertahankan melalui transport CO2 dan ion hidrogen. Jika mekanisme ini terganggu, misalnya akibat racun yang menghambat pompa ion, sel bisa kehilangan fungsi dasarnya dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Salah satu contohnya tuh pada penderita diare, transport air di usus itu terganggu, menyebabkan gangguan hemostatis cairan tubuh. Nah, dengan demikian, dengan memahami prinsip transport membran dan kaitannya dengan homeostatis dapat menjelaskan berbagai fenomena biologis, mulai dari penyerapan nutrisi di usus hingga kerja obat yang mempengaruhi saluran ion pada sel target. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.